Nek, pocong itu sebenarnya dari mana? Pocong berasal dari kisah nyata yang menyedihkan. Dulu, ada seorang pemuda baik yang meninggal secara mendadak. Ia dikafani sesuai adat dengan 3 ikatan di tubuhnya. Namun, warga lupa melepaskan tali kafannya setelah beberapa hari. Rohnya tidak tenang karena masih terikat. Nak, setiap kali hujan turun seperti ini, aku selalu teringat malam itu. Bukan karena petir, bukan karena gelapnya, tapi karena perasaan yang datang bersamanya. Dulu, desa ini jauh lebih sunyi. Lampu belum banyak. Jalan masih tanah merah. Kalau malam tiba, yang terdengar hanya suara jangkrik dan angin yang menyentuh dedaunan bambu. Aku masih ingat sore itu dengan sangat jelas. Langit mendung menggantung rendah. Udara terasa berat, seperti menyimpan kabar buruk. Dan benar saja, sebelum maghrib tiba, seorang anak kecil berlari dari ujung jalan sambil terengah-engah. Pemuda itu meninggal. Aku membeku. Ia pemuda yang baik. Nak, anak yang sopan, suka membantu mengangkat padi ke lumbung. Tak pernah membantah orang tua, bahkan sering memperbaiki atap rumah warga yang bocor tanpa diminta. Tak ada yang menyangka hidupnya akan berhenti secepat itu. Saat aku tiba di rumahnya, ibunya menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Ayahnya duduk terpaku di sudut ruangan. Wajahnya kosong, seperti kehilangan arah. Tangisan memenuhi rumah itu. Bau minyak kayu putih dan air mata bercampur di udara. Aku ikut membantu memandikan jenazahnya. Tanganku gemetar saat menyiramkan air terakhir ke wajahnya. Wajah yang biasanya penuh senyum itu kini diam. Terlalu diam. Kami semua terpukul, tapi kami tak tahu. Kesedihan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Hujan turun deras saat proses pengafanan dilakukan. Kain putih dibentangkan. Tubuhnya dibaringkan dengan hati-hati. Kami membungkusnya perlahan, penuh hormat. Lalu 3 ikatan dipasang. 1 di kepala, 1 di leher, 1 di kaki. Aku masih ingat jelas bagaimana aku memegang ujung kain itu. Tali itu diikat dengan rapi, seperti yang diajarkan para orang tua kami sejak dulu. Ikatan itu bukan sekadar simpul, Nak. Itu bagian dari tata cara. Dan ada waktunya harus dilepaskan kembali. Namun hari itu, semuanya terasa terburu-buru. Tanah pemakaman menjadi lumpur. Angin makin kencang. Beberapa warga mulai khawatir hari akan gelap sebelum prosesi selesai. Kami menurunkan tubuhnya ke liang lahat. Doa dibacakan cepat karena hujan semakin deras. Tanah ditimbun kembali. Sebagian warga bahkan sudah berlari pulang sebelum doa benar-benar selesai. Aku berdiri paling akhir. Aku melihat makam itu, basah, sunyi, dan sendirian. Ada sesuatu di hatiku yang terasa belum lengkap, tapi aku tak tahu apa. Dan aku pulang, membawa perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Beberapa malam setelah pemakaman, aku mulai sulit tidur. Hujan masih sering turun. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, setiap kali lampu dimatikan, pikiranku kembali ke makam itu. Lalu malam itu, aku mendengarnya. Buk, aku menahan napas. Beberapa detik kemudian, buk, buk. Suara seperti sesuatu melompat di jalan tanah depan rumahku. Jantungku berdetak keras. Perlahan aku bangkit dan mengintip dari balik tirai jendela kayu dan di bawah cahaya bulan yang samar. Aku melihatnya, sosok putih berdiri tegak. Tubuhnya terbungkus kain. Terlihat jelas simpul di bagian atas kepalanya. Ia tidak berjalan. Ia melompat pelan dan setiap lompatan terdengar berat. Aku ingin menutup mata, tapi aku tak bisa. Saat sosok itu berhenti, tepat di ujung jalan, ia menoleh sedikit dan di saat itulah aku melihat wajahnya. Pucat,
kosong. Namun bukan penuh amarah. Matanya seperti seseorang yang kebingungan, seperti seseorang yang belum selesai. Tubuhku gemetar, tapi bukan hanya karena takut. Ada rasa lain, rasa bersalah. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Ternyata bukan hanya aku yang melihatnya. Seorang petani melihat sosok putih di dekat sawah sebelum subuh. Seorang anak kecil mengaku melihat bayangan berdiri di dekat sungai. Desa kami berubah dalam semalam. Pintu rumah ditutup lebih awal. Lampu dipadamkan sebelum jam 9. Anak-anak tak lagi bermain di luar setelah maghrib. Bisikan kata pocong terdengar di mana-mana. Beberapa orang mulai menyalahkan hal-hal lain. Ada yang bilang karena hari kematiannya tidak baik. Ada yang bilang karena arwahnya marah. Tapi aku tahu, ini bukan kemarahan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat wajah itu. Bukan wajah menyeramkan. Wajah yang seperti bertanya, kenapa aku masih terikat? Dan saat itulah, ingatanku kembali ke hari pemakaman. Ketiga, ikatan itu. Kepercakapan singkat yang sempat terdengar di antara warga. Nanti, jangan lupa dilepas ya. Tapi hujan terlalu deras. Kesedihan terlalu dalam. Dan semua orang terlalu ingin segera pulang. Tak ada yang benar-benar kembali ke makam, termasuk aku. Dan semakin malam-malam berlalu, rasa takut di desa ini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat di hatiku. Rasa sadar bahwa mungkin yang kembali bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kami telah lalai. Sejak malam aku melihatnya di ujung jalan, aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, yang muncul bukan wajah menyeramkan, tapi wajah penuh tanya. Wajah yang seperti berkata, kenapa aku belum dilepaskan? Aku mulai menghitung hari sejak pemakamannya. Sudah lewat waktu yang seharusnya. Sudah terlalu lama. Di siang hari, desa tampak normal. Orang-orang pergi ke sawah, ke pasar, anak-anak tertawa lagi. Tapi ketika malam datang, suasana berubah. Seperti ada tekanan yang tak terlihat. Beberapa warga mulai ketakutan berlebihan. Ada yang menggantung bawang putih di pintu. Ada yang menaburkan garam di halaman. Ada yang memanggil orang pintar dari desa seberang. Aku hanya diam, karena semakin aku memikirkannya, semakin jelas satu hal di kepalaku. Ini bukan soal gangguan. Ini soal tanggung jawab yang belum ditunaikan. Dan yang paling menyakitkan, aku ikut berdiri di sana saat 3 ikatan itu dipasang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi aku tidak memastikan ia dilepaskan. Rasa bersalah itu seperti batu di dadaku. Berat, menekan, tak memberi ruang untuk bernapas lega. Dan akhirnya, aku tahu, aku harus bicara. Malam itu para tetua desa berkumpul di balai kecil dekat masjid. Lampu minyak menerangi wajah-wajah tegang. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang ingin segera mengusir apapun yang mereka anggap ancaman. Ini roh penasaran, kata seseorang keras. Kita perlu ritual penolak bala, kata yang lain. Aku berdiri perlahan. Tanganku dingin, tapi hatiku lebih dingin lagi. Jika aku terus diam, kita yang salah, kataku pelan. Ruangan mendadak hening. Kita lupa melepas tali kafannya. Beberapa orang saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura tidak ingat. Hujan turun di luar, seperti mengiringi pengakuanku. Kalau kita yang lalai, maka kita juga yang harus memperbaiki. Perdebatan terjadi. Tidak semua setuju. Ada yang takut menggali makam lagi. Ada yang khawatir itu melanggar sesuatu. Tapi akhirnya, suara hati lebih kuat dari rasa takut. Kami sepakat. Malam berikutnya, kami akan kembali ke makamnya. Bukan untuk melawan, tapi untuk menuntaskan. Aku masih bisa merasakan dinginnya malam itu sampai sekarang. Kami berjalan bersama membawa obor. Cahayanya kecil. Goyah tertiup angin. Kabut turun tipis, menutupi jalan setapak menuju pemakaman. Tak ada yang banyak bicara. Hanya suara langkah kaki dan desah napas tegang. Saat makam itu mulai terlihat di kejauhan, dadaku berdebar keras. Dan di sanalah ia berdiri, sosok putih itu,
dekat dengan kuburnya sendiri, tidak bergerak liar, tidak melompat, hanya berdiri, menunggu. Tak ada teriakan, tak ada yang pingsan. Ketakutan malam itu terasa berbeda, bukan takut diserang, tapi takut menghadapi kesalahan sendiri. Pak Wiryo mulai menggali tanah dengan perlahan. Yang lain membantu. Aku berdiri di dekat obor. Tanganku gemetar. Setiap sekop tanah terasa seperti membuka kembali luka. Malam itu, udara terasa berbeda, Nak. Bukan hanya dingin karena angin, tapi berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Tanah yang baru saja digali mengeluarkan bau lembab yang kuat. Obor-obor di tangan warga bergoyang tertiup angin kecil yang tidak menentu. Bayangan kami memanjang di tanah makam, seperti saksi atas kesalahan yang selama ini kami pendam. Ketika kain kafan itu terlihat utuh di hadapan kami, napasku tercekat. Putihnya sudah kusam. Tanah menempel di sana-sini, tapi 3 ikatan itu masih rapi, masih seperti hari kami memasangnya. Seolah waktu berhenti di sana. Tanganku gemetar ketika Pak Wiryo memintaku mendekat. "Apa kau yakin, Sari?" bisiknya pelan. Aku mengangguk. Meski lututku terasa lemas, ikatan pertama di bagian kepala dilepaskan. Simpulnya tidak sulit dibuka, tapi entah kenapa terasa sangat berat. Begitu simpul itu terurai, angin yang sejak tadi berdesir tiba-tiba berhenti. Obor-obor yang bergoyang perlahan menjadi tenang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ikatan kedua di bagian leher dilepaskan. Kabut yang menyelimuti pemakaman mulai menipis. Perlahan, seperti tirai yang ditarik sedikit demi sedikit. Dan saat itulah aku memberanikan diri menoleh. Sosok putih itu masih berdiri di dekat kami. Tidak mendekat, tidak mundur, hanya memandang. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ancaman, tapi dengan penantian. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Ikatan terakhir di bagian kaki, simpulnya paling erat. Tanganku hampir tak kuat membukanya, tapi aku memaksakan diri. Karena aku tahu, kalau bukan malam ini, rasa bersalah ini tak akan pernah selesai. Ketika simpul itu akhirnya terlepas, udara berubah. Bukan suara keras, bukan cahaya menyilaukan, hanya keheningan yang sangat dalam. Aku menoleh sekali lagi. Sosok itu tak lagi terlihat berat. Tubuhnya seperti terselimuti cahaya lembut. Wajahnya yang pucat kini tampak damai. Mata yang dulu kebingungan kini seperti menemukan jawabannya. Ia tidak melompat lagi, ia tidak terikat lagi. Perlahan, sangat perlahan, ia memudar seperti kabut yang diserap cahaya pagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku bisa menarik napas tanpa beban. Malam setelah itu terasa aneh, bukan karena ada suara, justru karena tidak ada apa-apa. Tidak ada lompatan, tidak ada bayangan, tidak ada perasaan diawasi. Desa kami kembali sunyi, tapi sunyinya berbeda. Sebelumnya, sunyi terasa menekan, seperti menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Sekarang, sunyi terasa lapang. Aku berjalan melewati jalan tanah yang dulu menjadi tempat aku melihatnya pertama kali. Bulan bersinar biasa saja, angin berhembus ringan. Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Beberapa warga yang dulu paling ketakutan, kini terlihat lebih tenang. Anak-anak mulai kembali bermain menjelang maghrib. Tawa kembali terdengar. Namun ada satu perubahan yang lebih penting dari sekadar hilangnya penampakan. Kami menjadi lebih sadar. Setiap kali ada kabar duka, kami tidak lagi terburu-buru. Kami memastikan setiap tahapan dilakukan dengan benar. Kami saling mengingatkan, bahkan untuk hal-hal kecil. Karena kami pernah belajar dengan cara yang pahit. Dan setiap kali aku melewati makamnya, aku berhenti sebentar. Bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan dalam hatiku bahwa ia benar-benar sudah tenang. Dan setiap kali aku berdiri di sana, yang kurasakan bukan hawa mencekam, melainkan damai. Nak, setelah puluhan tahun,
aku akhirnya mengerti sesuatu. Yang menghantui desa kami waktu itu bukanlah pocongnya. Yang menghantui kami adalah rasa bersalah. Bayangan yang membuatku gemetar bukan hanya sosok putih di ujung jalan, tapi kesadaranku bahwa aku pernah lalai ketika kamu bertanya padaku malam ini tentang pocong. Aku tidak ingin kamu hanya mendengar cerita seramnya. Aku ingin kamu mengerti maknanya. Tidak semua yang tampak menyeramkan itu jahat. Kadang, sesuatu tampak menakutkan karena kita belum menyelesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan. Ia tidak kembali untuk menakuti. Ia kembali untuk diingatkan. Dan sejak malam ikatan itu dilepaskan, bukan hanya rohnya yang tenang, hatiku juga. Aku tidak lagi takut pada gelap. Aku tidak lagi gemetar setiap hujan turun seperti ini. Karena aku tahu, kami sudah memperbaiki kesalahan kami. Dan pelajaran itu tinggal bersamaku sampai sekarang. Jika suatu hari kamu dewasa nanti, dan kamu diberi amanah sekecil apapun, jangan anggap remeh. Karena kelalaian kecil bisa tumbuh menjadi bayangan panjang. Dan bayangan itu bisa terasa lebih menakutkan daripada hantu manapun. Sekarang hujan sudah benar-benar berhenti. Malam kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, sunyi itu terasa hangat karena yang paling menyeramkan bukanlah mereka yang telah pergi, melainkan hati yang tidak mau mengakui kesalahan. Dan malam ini, aku sudah menceritakan semuanya padamu, supaya kamu tidak perlu belajar dengan cara yang sama seperti kami. Nak, hidup ini seringkali mengajarkan kita lewat cara yang tidak kita inginkan. Kami belajar tentang tanggung jawab bukan dari nasihat, bukan dari buku, tapi dari rasa bersalah yang menghantui malam-malam kami. Dan mungkin itulah yang paling membekas. Bertahun-tahun aku menyimpan cerita ini, bukan karena aku takut orang lain tahu, tapi karena setiap kali mengingatnya, aku kembali melihat wajah itu. Wajah yang tidak marah, tidak menyeramkan, hanya menunggu untuk dilepaskan. Orang-orang mungkin akan terus menceritakan pocong sebagai sosok yang menakutkan, melompat di malam hari, muncul di jalan sepi. Tapi bagiku, ia bukan cerita horor. Ia adalah pengingat. Pengingat bahwa setiap manusia ketika telah pergi berhak mendapatkan penghormatan terakhir yang sempurna. Pengingat bahwa kelalaian sekecil apapun bisa meninggalkan beban yang panjang. Dan pengingat bahwa ketakutan terbesar bukan datang dari luar diri kita, melainkan dari hati yang tahu telah berbuat salah, tapi belum berani memperbaikinya. Sekarang lihatlah malam ini. Hujan sudah berhenti. Angin berhembus pelan. Lampu rumah kita menyala, hangat. Tak ada lagi suara lompatan di jalan. Tak ada lagi bayangan putih di balik kabut. Yang ada hanya doa. Setiap kali aku melewati makamnya, aku selalu berhenti sebentar. Aku mengirimkan satu doa sederhana. Semoga tenang, semoga damai. Dan setiap kali itu pula, hatiku terasa ringan. Karena akhirnya aku mengerti. Yang membuat roh tidak tenang kadang bukan karena dendam, tapi karena kita belum menuntaskan apa yang seharusnya kita tuntaskan. Jadi nak, jika suatu hari kamu dihadapkan pada tanggung jawab, sekecil apapun itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda, jangan menganggap sepele, karena hidup dan mati sama-sama butuh kehormatan. Dan jika kamu mendengar cerita tentang pocong lagi, jangan langsung takut. Ingatlah bahwa mungkin itu hanya kisah tentang manusia yang pernah lupa, lalu belajar untuk memperbaiki. Malam semakin larut, lampu kita masih menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ketika hujan turun seperti ini, aku tidak lagi gemetar, karena yang dulu menghantui telah benar-benar pergi. Dan yang tersisa hanyalah pelajaran.